gonta-ganti orang, wah lagi. Apalagi kalau bidang-bidang tertentu, bidang-bidang tertentu kan nggak bisa sembarangan orang masuk keluar masuk keluar masuk, pusing ngajarnya Pak ya. Saya setuju sekali. Cara jaganya cuma sekarang gimana Cak? Gitu kira-kira Pak. Clear ya Pak ya? Nambahin, Atau masih ada? nambahin aja Pak. Sebenarnya entrepreneur spirit tadi juga sebenarnya bisa jadi cara untuk mencegah turnover juga nggak sih Pak? Ini jadi biar Yes. apa namanya? Jadi entrepreneur ini tidak Benang merahnya bukan nyambung ya. hal terpisah ya, nyambung gitu. Jadi bukan hal terpisah, justru entrepreneur spirit itu sebenarnya bisa diterapkan untuk mencegah turnover tadi itu Pak ya. Karena kan melibatkan karyawan Pak ya. Yes. Entrepreneur itu kan dia membuat karyawan itu sebagai subjek ya. Jadi untuk memancing dia punya ide kreatif ya, tapi tinggal memberikan apa kesempatan gitu ya Pak ya. Betul. Ya, jadi saya setuju Pak ya. Jadi memang inter yang kita pelajari hari ini tuh untuk menjaga supaya sustain ya, tetap orang bisa loyal, bisa engage, walaupun dunianya ya tadi ya berubah totalinya cukup ekstrim lah ya, khususnya di generasi baru sekarang. Oke, next ya, kita lanjutkan ya, Pak Ismail ya. Nah, kita coba masuk lagi ke ini generasi udah ya, next gitu. Nah, ini dia ya, ini yang ketiga tadi ya. Ini kalau kita bicara tentang yang namanya gaya kerja ya, ini sebenarnya beberapa udah saya sebutkan kemarin tuh ya. Jadi yang pertama coba kita lihat. Yang pertama itu adalah apa itu? Kalau dulu kecepatan sedang, ya jangka pendek 1 tahun, jangka panjang 3-5 tahun. Dulu, ya. Tapi sekarang kita masuk dalam kecepatan tinggi. Kalau mobil tuh udah masuknya ke mana? Ke jalur cepat. Ya, jadi kadang-kadang kita sebagai atasan juga kelabakan gitu. Wah, kok berubahnya cepat ya? Kok begini ya? Sudah resiko Pak. Jadi Bapak nggak boleh alergi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat. Karena bagi manajemen perusahaan juga pusing melihat, kenapa begini ya, kenapa gini ya, kenapa gini ya, mereka harus antisipasi cepat juga, gitu ya. Lalu yang kedua, penggunaan perlengkapan manajemen masih semi manual, dulu semi manual. Sekarang sudah mulai 80% otomatis, digital. Ya, walaupun tidak semua industri masuk ke sini ya, tapi suka nggak suka kita semua digital, Pak. Ya. Lalu yang ketiga, meeting dilakukan durasi panjang. Dulu meeting panjang masih oke ya, 2 jam sambil ngobrol sana sini. Sekarang nggak bisa Pak, meeting itu harus singkat, padat, targeted. Kalau nggak Bapak kehabisan waktu buat kerja. Karena meeting itu sebenarnya aslinya Pak ya, meeting itu sebenarnya kalau dalam cycle kerja itu bukan bagian utamanya kerja. Orang kerja ya kerja, nggak bisa diganti sama meeting. Meeting itu adalah seperti lem, pelekat supaya masing-masing unit itu saling koordinasi. Kalau kerja, ya kita mengerjakan tugas kita. Kalau kita sebagai bagian marketing, harus kita ngurusin dunia marketingnya, administrasi, kontrol, dan sebagainya. Itu benar. Kalau kita bagian keuangan, ya kita ngontrol keuangannya, mencatat, mendata, dan itu pekerjaan. Meeting itu sebenarnya perekat sebagian kecil dari pekerjaan. Jadi jangan bangga kalau, wah, saya meeting pagi sini, siang di sini, siang di sini. Berarti Anda nggak kerja tuh, kebanyakan meeting. Ya nggak, kerjanya di mana kalau meeting semua? Saya ingat ya, Elon Musk bilang apa? Tata cara meeting. Dia keluarin tuh satu yang menarik tuh di internet ya. Satu, kalau meeting, undanglah orang-orang yang memang berkaitan dengan topik yang mau dimeetingkan. Nah, hati-hati Pak, jangan, wah, meeting yuk semua kumpul. Semakin banyak orang kumpul, semakin kacau. Percaya sama saya Pak. Meeting itu harus targeted. Kita mau meeting dengan siapa nih, urusannya apa? Oh ini, dua bagiannya panggil. Nggak usah semuanya ikut. Kalau semuanya ikut, dengan waktu terbatas, yang ada sisanya nganggur, bengong, ngabisin waktu di ruang kerja. Nggak kerja Pak. Ya, cari. Siapa? Si A, si B, udah kamu dua aja ikut meeting sama saya. Nggak usah semuanya ikut Pak. Semua tinggal dapat informasi, dapat notulennya. Itu yang benar. Saya nggak tahu ya di Borwita ini banyak meeting nggak nih? Kalau banyak meeting, nah berarti mengurangi waktu kerja nih. Ya, saya nggak bilang nggak kerja, ya, mengurangi waktu kerja. Di kantor saya nggak banyak meeting Pak, briefing pagi. Kalau ada meeting pun meeting yang targeted dengan departemen training
Udah nggak ada meeting gede-gedean tuh sebulan sekali deh. Karena saya berpikir, kalau semua harus meeting, terus kerjanya kapan? Pikir-pikir benar juga ya. Lalu saya tanya anak buah, nih kalau kamu meeting 1 jam sehari keganggu nggak? Keganggu Pak, soalnya saya banyak, salah saya. Hanya bagian training. Ayo, kalau meeting tiap hari gini gimana? Eh, saya ada kerjaan begini juga Pak. Oh iya benar juga ya, berarti meeting itu beda dengan kerja. Meeting ya meeting, koordinasi lintas departemen, memastikan kerja ya kerja, selesaikan tugas. Nah itu ya, jangan terbolak-balik Pak. Atasan kalau dulu ya lebih stress kontrol. Kenapa? Karena tadi ya punya bawahan yang lebih bisa bertanggung jawab dan diandalkan. Kalau sekarang nggak bisa Pak. Bapak harus fully kontrol. Makanya harus punya alat-alat untuk monitoring. Ya kan? Alat monitoring itu apa aja? Ya macam-macam ya. Cek data, harus baca data Pak. Sebenarnya dari data aja bisa kelihatan nih. Ini sales saya lagi punya masalah apa nih? Cek pencapaian tahun bulan lalu begini, ini grafiknya begini. Kenapa begini ya? Langsung peka Pak. Ini ada something wrong. Entah motivasi, entah problemnya ada di market, ada di konsumen. Langsung ketemu Pak. Baca data sekarang. Makanya sekarang ini banyak di Jakarta Pak, manajer-manajer yang harus belajar satu ilmu. Ya, satu ilmu baru Pak. Apa? Di training kan loh Pak. Banyak manajer di training tuh. Satu kapan nelpon satu perusahaan, Pak mohon maaf lagi training Pak. Training apa sih Pak? Data analitik. Seorang manajer harus mampu baca data dan peka di situ. Ini ada something wrong di mana ya? Kenapa grafiknya aneh? Bentuk grafiknya kok nggak wajar ya? Oh, kalau bisa baca data Pak, angka-angka dari sales, angka-angka dari misalnya dari financial control aja ya. Sebentar, angkanya kok agak aneh ya. Kemarin begini, ini begini. Ini ada kecenderungan fraud nggak ya? Bisa ketemu. Kalau kita belajar data analitik. HRD, kenapa grafik PA-nya kok tahun lalu begini, tahun ini? Ini kok begini grafiknya ya? Ini ada apa nih? Mulai selidiki. Apa nih? Oh benar. Ini ada kondisi-kondisi yang buat SDM nggak nyaman. Oh kebijakan yang ini barangkali. Ketemu nanti Pak. Jadi dari data itu kita baca. Jadi data itu cara membaca data. Kalau kita sudah bisa baca data, berarti kita bisa buat namanya kesimpulan. Oh kesimpulannya pasti. Kalau sudah ada kesimpulan, kita bisa buat yang namanya rekomendasi. Ini yang diajarkan di analitik Pak. Saran saya perlu nih, semua manajer belajar. Ya, saya kalau kita punya data juga ya. Jadi kalau satu angka menyimpang aja sudah mulai curiga sebenarnya. Mungkin kadang-kadang bahwa kita nggak lihat ya. Pak, ini datanya Pak, udah aja. Saya lihat sebentar, ini kok grafiknya agak aneh ya. Ini kayaknya nggak wajar deh. Saya coba selidiki pelan-pelan. Ketemu nih. Ini berarti ada kondisi yang buat data ini atau yang membuat laporan ini bermasalah. Ketemu Pak. Tugas kita baca data. Data itu bisa menggambarkan semua permasalahan di unit kerja kita. Ya, satu ya. Jadi monitoringnya bukan monitoring ngawasin Pak. Kalau ngawasin Bapak capek. Jadi harus ada alat yang Bapak tinggal lihat. Ya, makanya sekarang banyak di perusahaan ada yang namanya, saya nggak tahu ya kalau di Borwita, namanya war room. War room. Ada nggak Pak? Ini diambil dari ruangan jenderal-jenderal di masa perang Pak. Ya kan? Ada satu ruangan, semua jenderal, semua keahlian, bagian logistik, jenderal bagian ngebom, bagian peralatan, semua kumpul. Lihat semua data. Gimana petanya nih? Cek. Oke, kita harus bertempur strateginya begini, karena begini kan. Ini war room namanya Pak. Ya, jadi semua kita melihat data ini dan kita tahu ada masalah apa sebenarnya perusahaan kita atau ada apa departemen kita. Ya, kita kalau di kantor kita namanya target fokus, ya Pak Imail ya, namanya target fokus. Dari situ udah kelihatan ada yang something wrong nggak nih? Kenapa kok begini? Gitu, ya. Itu ya. Lalu berikutnya nomor 5, birokrasi dan kebijakannya dulu ketat. Sekarang nggak bisa Pak. Kita harus birokrasi dan kebijakan harus lebih ringkes. Ada, tetap harus ada, tapi lebih ringkes.
supaya orang bisa lari dengan cepat. Banyak BUMN merontok sekarang karena apa? Gendut. Birokrasinya banyak banget, Pak. Wah, kacau balau. Beda dengan swasta yang lebih luas. Nah, kita harus lebih memperingkas lagi tuh. Ya, saya dulu kalau masuk satu perusahaan, Pak, sebagai HRD, tugas pertama yang saya lakukan adalah saya baca semua SOP, saya baca aturan di HRD, lalu saya bongkar semua. Coret. Saya buat aturan baru, saya buat yang lebih mudah dipahami orang, yang banyak aturan nggak kepake, saya hapus, saya ajukan di Direktur. Pak, mohon maaf, boleh nggak saya rombak seperti ini, Pak? Oh, silakan, Pak Andre. Oh, siap. Oh, udah, karena banyak birokrasi yang berbelit-belit, nggak perlu. Ada SOP yang sudah dari zaman jadul kepake terus, tapi juga membuat orang pusing, membuat sales jualannya lambat, membuat keuangan juga tidak bisa memutuskan dengan cepat. Buat baru. Makanya SOP itu harus rutin kita perbaiki, Pak. Improve. Lihat. Siapa yang harus mengimprove SOP? Ya atasan masing-masing, siapa lagi? HRD bukan ahlinya di situ. Bagian lain bukan ahlinya. Anda yang sebagai pimpinan yang harus mengajukan usulan. Ya. Lalu yang keempat, keahlian karyawan lebih dalam. Ya. Kalau sekarang keahlian itu lebih luas. Ya kan? Lebih luas. Luas dan dalam, sorry. Ini harusnya wide and depth. Yang benar, Pak. Jadi Bapak harus juga mengerti luas bidang. Kayak contoh, kalau saya selalu bilang apa? Kalau seorang manajer, walaupun Bapak bidangnya misalnya bagian sales, Bapak harus ngerti juga sedikit tentang keuangan, Pak. Nggak boleh cuma sales saja. Keuangan ngerti, oh berarti kalau salesnya begini akan mengganggu keuangan perusahaan ya. Minimal ngerti dikit lah. Ngerti tentang SDM. Oh, kalau saya punya banyak problem di sini, berarti problem di SDM-nya juga menjadi cost ya. Minimal gitu, Pak. Karena kalau enggak, kita hanya silo mikirin, yang penting jualan, nggak peduli nih. Orang kebanyakan, cash flow berantakan, pencapaian mengganggu cash flow perusahaan nggak peduli, yang jualannya kacau balau, Pak. Semakin tinggi level, kita supaya ngerti sebagai why. Lalu yang ketujuh, komunikasi lebih terstruktur itu dulu. Kalau sekarang matrix, Pak. Makanya kalau Bapak sebagai pimpinan yang model zaman dulu, orang di level bawah, jauh di bawah itu tidak boleh tembak ke level yang tinggi. Sekarang nggak model, Pak. Ya, sekarang harus mulai open the door. Ya kan? Supaya informasi itu bisa cepat. Jadi makanya banyak sekali juga perusahaan-perusahaan yang merubah strukturnya, Pak. Struktur yang kaku, terlalu birokrat, gitu ya, dibuat matrix. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan ya sampai siang hari ini. Ya, nanti kita lanjutkan ke fokus yang lebih dalam di intrapreneur. Ya, sampai sini ada pertanyaan? 1-2 pertanyaan barangkali, silakan. Ada? Pak Andi, bulusnya ada yang pertanyaan yang disampaikan. Bu Marsha, Pak Agus. Saat ini belum ada Pak Mail, Pak Andreas dari saya. Belum ada ya. Oke, baik. Baik ya, jadi sampai saat ini kita hanya mencoba untuk sedikit-sedikit memperkenalkan lah ya, memperkenalkan atau bahkan sebenarnya saya juga mencoba untuk memahamkan sesuatu yang baru ya, tentang bagaimana kita sebagai seorang manajer. Ya, karena suka tidak suka kalau kita masih gaya lama, Pak, udah nggak cocok. Gaya lama ini harus sudah mulai bukan dirubah sama sekali, saya nggak setuju juga, tapi dimodifikasi ya, dicoba produksi ulang, redesign ulang supaya lebih fit dengan kondisi sekarang. Ya, kalau enggak, Bapak akan tersel-sel dengan masalah yang itu lagi, dan yang dirugikan juga bisa dalam skup sampai ke level perusahaan. Baik, itu aja dari saya. Kita lanjutkan nanti setelah kita istirahat siang. Terima kasih. Sudah kedengar ya, Pak Imaya? Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, teman-teman semua. Jadi, di hari kedua ini, kita akan banyak membahas mengenai yang namanya intrapreneur. Apa
apa itu juga benar, gitu kan ya. Nah sebelumnya saya ingin tanya dulu, siapa tahu ada insight-insight yang kemarin masih tertinggal gitu kan ya. Barangkali pada saat pulang lalu teringat, wah ini harus saya tanya nih, ini penting. Ada nggak kira-kira? Silakan. Yang kaitan dengan materi kemarin. Karena nyambung ya dengan materi hari ini gitu ya. Ada? Pak Andre, selamat pagi Pak. Mau tanya Pak. Pagi. Dengan Pak, sorry. Arya Pak, Arya. Oh Pak Arya, silakan Pak Arya. Baik, Pak, kemarin materi terakhir mengenai meaning of life begitu Pak ya. Purpose kita seperti apa? Nah, purpose kita itu, purpose of life kita itu apa harus sejalan dengan kebutuhan atau tujuan perusahaan Pak? Atau itu terlepas dari itu, yaitu pribadi kita sendiri Pak? Begitu mungkin Pak. Iya, baik. Ya, terima kasih, Maria. Selalu sibuk buat Maria. Ya. Ini pertanyaan pertama pagi ini ya. Apakah purpose kita itu harus selaras dengan perusahaan atau tidak? Jadi gini. Jadi sebenarnya kalau secara pribadi ya, secara personal, kita harus melihat bahwa saya punya purpose ke arah mana sih sebenarnya, gitu ya. Nah, tapi karena kita dalam perjalanannya kita bergabung dengan satu institusi, satu lembaga, satu organisasi. Suka tidak suka, purpose yang kita miliki ini kita selaraskan Pak. Jadi ada yang namanya penyelarasan ya. Nah proses inilah yang tidak mudah Pak. Ya kenapa perusahaan juga seringkali mengadakan gathering, ya kan, team building, mengadakan misalnya training mengenai culture perusahaan itu digunanya apa? Untuk menselaraskan nih. Kan kalau perusahaan itu punya ratusan orang ya atau ribuan orang, gimana ya supaya pemikiran atau arah tujuan perusahaan ini bisa disesuaikan dengan purpose-nya masing-masing. Nggak bisa dipungkiri Pak, ya nggak ada orang yang pokoknya visi misi perusahaan apa, menjadi perusahaan yang hebat, udah gue ikut aja deh. Nggak, biasanya akan muncul penyelarasan-penyelarasannya dalam prosesnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang pelan-pelan, ada yang bisa langsung masuk ke dalam ekspektasi perusahaan, ada yang pada akhirnya wah ini nggak cocok nih perusahaan gue nih, ini kayaknya value-nya berbeda, lalu mereka memilih move on. Ada juga, itu semua dinamika organisasi Pak, nggak bisa dipungkiri. Saya sendiri merasa pernah beberapa tim saya ya, yang di awal saya udah jelaskan visi misi kita cocok nggak, dia bilang cocok Pak, coba kita selaraskan. Tapi beberapa bulan kemudian, wah Pak, mohon maaf, mungkin saya punya orientasi sendiri, saya punya pemikiran sendiri, ya saya nggak bisa apa-apa. It's okay, fine. Ya kayak orang engage ya, kayak orang nikah kan juga sama, mau dipaksain bagaimana? Ya bisa aja sih kawin paksa, tapi kan tidak menjadi sesuatu yang didasarkan pada tujuan yang sama gitu loh. Nah sama, dunia kerja pun sama. Ya pada akhirnya itu seleksi alam. Ada yang cocok, dia berupaya menyelaraskan, akhirnya dia engage di situ, happy, oh ternyata cocok nih perusahaan sama gue nih. Ya, asik banget urusannya kekeluargaan. Oh atasan gue pas, teman-temannya asik dan lain sebagainya. Ada. Jadi prosesnya belum tentu di awal tuh bisa cocok, tapi karena dia berupaya menyelaraskan apa yang sama dari perusahaan ini, akhirnya dia bisa engage dengan perusahaan. Nah, saran saya begitu Pak. Saya juga pernah kerja di perusahaan. Ya, awal terus masuk perusahaan, lalu saya pikir, ini value-nya kok sangat cepat sekali ya, kayaknya nggak cocok dengan style saya yang orang yang mindfulness, menikmati hidup, dan sebagainya. Tapi ketika saya berproses, benar juga ya, kalau saya tidak seperti ini, kapan saya bisa jadi orang yang punya target oriented? Oh, benar juga ya. Nah, setelah sekian lama, akhirnya karena saya sendiri merasa bisa menyelaraskan, beradaptasi, wah bener nih, cocok ini gitu ya. Saya pernah satu di company Amerika ya, stylenya beda Pak. Ya, saya ingat tuh ya, di perusahaan itu semua orang dilatih, dididik mandiri. Nggak ada tuh yang namanya punya asisten, nggak ada Pak. Kalau bisa sendiri-sendiri, bidang konsultan. Ya, jadi kita dulu tuh kalau berangkat keluar kota Pak, membawa materi berbox-box, belum bawa koper saya, materi berbox-box tuh nggak ada backup satu orang pun untuk bantuin, sendiri. Ya,
mulai dari kantor ke Bandara Soekarno-Hatta sampai di lokasi. Sampai lokasi kadang-kadang harus nyewa apa tuh porter-porter, angkut sana angkut sini, nunggu di pinggir jalan, nunggu jemputan dari perusahaannya, angkut barang sendiri, nurunin barang sendiri. Awalnya saya kesel, gila apa? Ini perusahaan nggak bener ini. Masa kita sendiri ngangkut begini? Trainer, udah training, ya, buat materi, ngangkut barang sendiri, training di sana, ngurusin administrasi, evaluasi form, pre-post test, segala macem, sampai di kantor harus nulis. Di awal-awal tahun, di awal bulan, saya marah, kesel, jalan kan nggak cocok nih. Tapi lama-lama kok saya bilang, nikmat juga ya kalau saya bisa sendiri apa-apa ya. Nah, di bulan-bulan berikutnya saya merasa, wah ini dia nih. Ini perusahaan yang mengajar saya untuk lebih cocok akhirnya. Saya juga stay cukup lama dengan perusahaan itu. Nah gitu, Arya. Jadi itu proses lah ya. Ada nggak teman-teman kita yang akhirnya tidak cocok sampai titik tertentu? Banyak. Wah enggak lah, mungkin bukan perusahaan ini yang jadi harapan saya, impian saya. Ya sudah. Kalau kita punya anak buah seperti itu, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa. Oke, berarti kita nggak pas ya, kita nggak bisa kerjasama ya. Selesai. Cari orang lagi, cari yang cocok, cari yang... Itu kira-kira Pak Arya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terjawab ya? Oke, baik ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan ya. Nah, di sesi ini saya akan masuk ke konsep manajemen perusahaan, tapi saya akan membawa konsep individual, konsep personal, konsep psikologi yang lebih dalam, ya. Sehingga saya berharap Bapak dan Ibu atau teman-teman nanti bisa punya cara gitu ya menghadapi kondisi-kondisi crowded, menghadapi orang. Tapi kalau di Borwita ini kan jumlah orangnya luar biasa ya, 3.000, 6.000 ya, 6.000 Pak ya, itu berapa ya? 6.000 atau berapa Pak total? Ada yang bisa? 5.500. 5.500. 5.500. Wow. Saya bilang Pak, Bapak ini pemimpin yang luar biasa dan dahsyat, mengelola ribuan orang. Saya di kantor ngelola cuman 8 orang Pak. Sampai rambut saya putih mendadak nih, keriting. Bapak ribuan loh. Top. Tapi kita coba belajar seninya ya. Seni ngelola manusia itu gimana sih? Ya, supaya dengan jumlah berapapun juga kita bisa handle. Oke, kita masuk pada intrapreneur ya. Nah, intrapreneur itu apa sih? Kita pelajari dulu nih. Kita masuk dulu dengan sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan tunjukkan dulu bagaimana kita sebagai seorang leader berorientasi kerja, gitu ya. Nah, kita masuk dulu pada yang namanya adversity quotient. Kalau kemarin ada IQ ya, ada IQ, ada EQ, misalnya, ada SQ, ada AQ. Nah, ini yang terakhir nih. Ya, kalau IQ ini sifatnya semakin lama kalau tidak dilatih semakin turun. Jadi begini nih siklusnya nih ya. Tapi kalau nggak latih lama-lama turun dan sebagainya. IQ ya. Jadi IQ ini jangan berpikir akan naik. Nah, tapi pertanyaan saya, kenapa kok orang yang bekerja di dunia pendidikan itu rentang usia pensiunnya itu ada yang kalau profesor bisa 70, kalau guru besar bisa 65. Oh, kenapa Pak? Kalau di swasta kayak kita kok 55 udah dianggap pensiun. Nah, karena berbeda Pak. Dalam dunia pendidikan, knowledge mereka terus diasah, kognitif mereka diasah, sehingga semakin lama kemampuan berpikir mereka semakin naik. Ya, tapi bukan berarti di swasta jadi turun, enggak juga. Bapak kalau nanti detik-detik terakhir Pak, di usia-usia 52, 53, tetap harus banyak belajar supaya terasah terus. Ya, kemampuan kognisinya nggak turun gitu ya. Lalu kalau IQ, kalau EQ berdasarkan usia, udah nggak bisa dipungkiri. Orang yang senior pasti EQ-nya lebih tinggi dibanding junior, tidak bisa dibantah. Ya. Kalau SQ gimana? Kalau SQ naik turun Pak, SQ naik turun tuh. Tapi uniknya, kalau udah mendekati pensiun, itu orang SQ-nya tiba-tiba meninggi. Mungkin bau tanah kali ya. Gue udah bau tanah nih.
kadang-kadang harus banyak mendekatkan diri pada yang kuasa gitu ya. Jadi kadang-kadang di ujung-ujung tuh naik tuh. Ini SQ ya. Lalu kalau EQ gimana? Nah, kalau EQ ini juga naik turun. Tergantung kepada tekad, tergantung kepada kemauan kita untuk berubah atau enggak. Untuk dalam. Jadi AQ itu apa sih? AQ itu kan adversity. Adversity itu kesulitan. Jadi ukuran kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan itu namanya AQ, adversity quotient. Ya, ini terkenal nih. Dari tahun 2000-an mulai banyak dipakai. Bahkan kami kalau di assessment juga pakai ini untuk mengakses orang, untuk tahu tingkat IQ. Ada angkanya, seperti IQ. Kalau IQ kan 100 rata-rata, 120 superior gitu ya. IQ juga ada adversity. Ya, coba kita lihat dulu ya. Apa itu yang ada di. Nah, tapi kita akan tunjukkan dulu nih. Kita mau tunjukkan dulu hasilnya bagaimana sih saya pribadi masing-masing. Gitu kan ya. Oke, kita tunjukin nama-namanya. Silakan Pak Ismail. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah nama-nama yang kemarin mengisi tes adversity quotient. Ya. Ada 9 ya, 9 orang ya. Oke. Ada semua ya, lengkap ya. Nah, kita lihat. Nanti tolong dilihat angkanya dan masuk kelompok mana. Ya, silakan. Nah, yuk catat dulu. Angkanya berapa, masuk kelompok mana. Gitu kan ya. Ada yang 174, camper, 188, climber, dan lain sebagainya. Sudah? Oke. Sekarang saya akan jelaskan dulu apa arti dari nilai-nilai ini. Ya. Nah, coba kita masuk kepada next step-nya. Next. Nah, kalau berdasarkan konsep AQ, bukan IQ ya, AQ gitu ya, itu ada kategorinya 3, disebut quitter, camper, and climber, gitu kan ya. Jadi quitter ini orang yang ketika menghadapi kesulitan, dia merasa ragu-ragu, aduh bisa nggak gue ya, bisa nggak ya, bisa nggak, dan lain sebagainya, penuh keraguan. Itu quitter. Yang pada titik ekstrim, kalau angkanya tadi ekstrim ke bawah, berarti saya lebih baik mundur dah, saya lebih baik nyerah dah, ini nggak sanggup deh. Nah, itu quitter. Lalu ada orang yang tipe kedua, masuk kelompok camper. Namanya camper. Camp ini kalau diistilahin tuh kayak camping, tenda. Ya, ini kalau orang naik gunung tuh ya, naik gunung sampai tengah gunung tuh ya. Kalau di beberapa gunung kan ada pos pertama, pos kedua gitu ya. Orang camper tipikal kalau sudah menikmati, wah di sini pemandangan udah bagus, wah naik nggak ya? Ah enggak lah, udah nyaman. Nah, ini orang yang biasanya merasa nyaman dalam situasi yang nyaman. Ya sudah, saya di sini ya di sini, pemandangan udah bagus kok, adem, ada awan, bisa foto-foto, selesai. Nanti teman-temannya nanya, Pak mau ke atas terus nggak? Enggak lah, pulang aja yuk, udah selesai. Udah pokoknya udah ngakunya naik gunung gitu kan ya. Nah, ini orang ngaku-ngaku udah tinggi padahal belum. Itu tipikal di kelompok camper. Nah, yang ketiga adalah kelompok climber. Climber ini tipikal orang yang pokoknya kalau saya belum sampai puncak, apapun caranya saya lakoni. Apapun caranya harus sampai sana titik. Ya. Nah, itu tipe climber, pemanjat. Ya. Jadi ini kayak kisah yang Nepal kemarin ya. Dalam 6 bulan berapa hari mereka bisa menaiki 14 gunung tertinggi di seluruh dunia. Nah, ini tipe climber. Nah, tapi ingat sekali lagi ya, ini bukan harga mati. Wah, saya ini camper berarti saya enggak. Ini adalah potret diri kita saat ini yang harus kita improve. Oh, kalau saya masih camper, saya harus begini dong. Kalau saya masih quitter, saya harus begini. Itu bisa dirubah. Ya, behavior ini bisa berubah. Tapi kondisi saat ini dengan berbagai macam tekanan, masalah, ya saya tergambarnya seperti ini. Gambaran diri apa adanya. Ya. Oke, next kita lihat dulu ya, yang ini masuk Twitter. Nah, ini angkanya ya. Ya, ini yang saya bilang tadi, ini salah satu tools. Mungkin tesnya kalau yang asli pertanyaannya lebih banyak. Kalau ini karena saya pakai supaya singkat untuk pelatihan, saya ambil beberapa poin. Tapi aslinya
banyak pertanyaannya dan muncullah seperti ini. Twitter itu 1 sampai 145, camper 146 sampai 176, climber 700. Jadi kalau dekat-dekat misalnya 175 Pak, berarti kita udah camper ke arah climber gitu ya. Udah bagus tuh. Ya, semakin improve dan lain sebagainya. Nah, ini gambarannya. Next berikutnya. Nah, ini ya. Jadi orang Twitter itu bukan tipe orang yang menyerah begitu aja, tapi dengan semua permasalahan, karena dia tidak bisa melihat jalan keluarnya, akhirnya memutuskan, aduh, ini kok kayaknya saya ada situasi ini berputar-putar itu lagi, ya. Nah, nanti kita lihat apa yang harus dilakukan kalau gambaran kita adalah orang yang masih di kelompok ini. Next berikutnya. Nah, solusinya kita perlu didorong. Kalau itu bawahan kita juga sama, perlu didorong. Punya target dan purpose yang jelas. Kembali, strateginya adalah purpose saya apa sih sebenarnya? Tujuan saya apa sih ada di sini? Kalau kita nggak punya tujuan itu, kita nggak punya patokan, apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya dengan punya insight yang jelas, gitu, ya, tujuan itu bisa membuat kita menyemangati kita. Ya, jangan biar rasa takut, ragu, Dina ini juga kasih omongan orang, ya. Dengan siapa kita bergaul, ya begitulah kita. Ya, saya ingat dulu Pak, saya kerja di perusahaan dulu ya. Kan kalau para manajer kumpul-kumpul ya, pada saat sore dikunci depannya, ya. Terus kita nongkrong tuh, karena ada sofa enak kan, pada tidur, pada gosip segala macam gitu ya. Dulu saya kalau duduk bersama-sama mereka sering tuh, ngomongin ini, kalau masalah, wah hidup yang susah segala macam saya dengerin. Masa nggak banyak ngomong? Saya biasanya ya pura-pura tidur atau tidur beneran gitu kan ya. Lalu mereka pernah nanya, Andre, kok diem aja sih? Kita lagi asik nih ngobrolin gini-gini. Ah enggak lah, saya mau istirahat aja deh, kerjaan udah banyak, nanti masuk lagi ke jawabannya. Jadi saya berusaha untuk tidak banyak terlalu mendengarkan keluh kesah dari orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Saya ngerasa bahwa kalau kita terlalu banyak dari perusahaan, itu nanti lama-lama apa yang diomongin rasanya, oh iya mungkin benar juga ya perusahaan itu begini. Oh, benar juga atasan gue begini. Jadi kadang-kadang hal-hal yang sebelumnya nggak terpikir, hal negatif jadi masuk di kepala kita. Ini yang jadi masalah, gitu ya. Lalu saya lebih berpikir, udah daripada saya manajer yang berpikirnya positif. Ada tuh kelompoknya juga, tapi duduknya ada di ini orang-orang suka ahli hisap semua sih ya, misalnya di ruang rokok di luar gitu kan ya. Jadi saya ngumpul sama mereka, saya lihat cara pikirnya positif, sama perusahaan positif, sama siapapun positif, malah berpikir tentang strateginya apa. Jadi di tempat rokok mereka tuh malah ngomongin strateginya gimana, bagusnya gimana, solusinya gimana. Nah kelompok inilah yang banyak mengajarkan saya, asik banget di sini ya, dibandingkan di ruang tamu yang berkeluh kesah, gitu ya. Nah kita harus juga masuk ke kelompok mana nih? Ya kalau enggak, walaupun kita ngerasa bahwa enggak kok, saya tetap punya prinsip. Enggak, kalau terus-terusan dicekokin kan prinsipnya komunikasi gimana? Kebohongan yang diulang, suatu hari jadi kebenaran di kepala kita. Ya, keluhan yang mungkin belum tentu benar tuh, diulang. Oh benar ya, mungkin benar juga ya. Si atasan kita, si A itu nggak benar orangnya. Akhirnya dia begitu tuh kepengaruh tuh. Beda kalau kita masuk kelompok yang udahlah atasan, yang penting kita yuk kerja yang bagus gimana sih. Ini satu hal yang penting juga untuk kita kembangkan. Next berikutnya. Nah, kita lihat yang camper sekarang. Ya, orang camper itu udah bagus, ya, punya semangat, punya motivasi. Tapi dalam perjalanan mereka bekerja, 1 hambatan, 2 hambatan, 3 hambatan, 4 hambatan, terus menerus mulai berpikir, aduh, kalau mau terlalu ini kok rasanya mati konyol saya nih. Safety player-nya mulai muncul, ya kan? Udah cukup puas di sini, gitu ya. Akhirnya kita mulai membatasi yang namanya potensi. Padahal gelas kita besar tuh, kapasitas gelas kita ya. Tapi kita batasi dari segini dah.
Kerugiannya apa buat kita? Kita tidak pernah belajar apa-apa seumur hidup. Stop aja di situ. Karena saya ngelihat Pak, saya kan bantu juga yang namanya program Purnapreneur. Purnapreneur itu pensiunan satu BMF besar Pak. Purnapreneur, ya kan? Di situ mereka kita didik selama 1 tahun full Pak untuk berbisnis. Kita ajarin caranya, kita undang ahli-ahlinya, perikanan, segala macam. Kita latih mereka 1 tahun itu berhari-hari dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihat, ada orang-orang yang memang sebenarnya kapasitasnya besar, karena waktu mereka kerja, mereka tidak pernah belajar banyak hal tentang bagaimana survive, bagaimana kerja keras, akhirnya ya kapasitasnya segitu. Ya nggak kaget, setelah 12 bulan ya, gimana Pak, masih ragu-ragu Pak, masih belum punya bisnis Pak, belum, ya sudah, saya bilang waktunya sudah habis nih. Tugas kita hanya 356 hari ngajar Anda. Kalau Anda belum sampai punya bisnis ya. Tapi orang-orang yang walaupun kapasitasnya kecil, di level-level bawah itu padahal ya, yang mungkin gaji pada saat kerjanya nggak besar, tapi mereka punya semangatnya gila-gilaan. Ada yang punya kandang ayam 2.000 ayam, ada yang punya tempat olahraga, tempat ini, ada yang berbisnis ikan, ada yang mau ekspor dan lain sebagainya. Jadi itu semua terjadi karena apa? Mereka memanfaatkan kapasitas mereka, nggak pernah main-main, optimal aja udah. Kadang-kadang terhambat gini Pak, kita tuh kalau punya ide atau usulan, diajukan ke atasan Pak, ini ada usulan Pak gini-gini, nggak bisa, ini susah nih. Sekali, 2 kali, 3 kali kita udah frustrasi, sudahlah. Ya sudah, saya jadi manajer ya pokoknya asal datang kerja, nyelesain ya sudah, gimana atasan. Nah inilah camper. Padahal kalau climber Pak, I don't care. Karena semua ide yang saya keluarkan itu tidak akan pernah sia-sia. Someday, ya kan, someday kan. Misalnya saya punya atasan yang baru atau saya punya kesempatan yang lain, saya punya ide yang tetap saya pegang. Nah itulah yang harus kita lakukan Pak. Camper seringkali, udahlah, susah atasan Pak, di sini Pak nggak bisa, oh jangan, ide aja terus. Lo punya atasan sama, banyak nolak gitu ya, ide satu tolak, simpen. Biasa sebutnya laci kiri, saya simpen aja udah. Pak, saya mau ngadain job desk Pak supaya perusahaan, nggak usah job desk pandai, kita mah kerja aja. Oke, saya simpen. Udah, saya simpen. Suatu hari atasan saya itu pindah kerja, saya dapat atasan yang baru di perusahaan lain. Dia ngeliat saya, Pak Andes, bagian apa nih? Saya supervisor Pak di HRD Pak. Saya akan lakukan perubahan gini-gini. Oh, saya kebetulan punya konsepnya Pak. Loh, kenapa nggak dijalankan? Oh ya waktu itu terhambat Pak, belum siap. Tapi saya sudah punya semua, saya keluarin semua tuh. Laci kiri saya, ini Pak job desk yang rencananya saya sebutkan ini. Ini Pak workload analisis, ini Pak kaget ya. Wah, oke kita jalankan. Wah udah. Sejak itulah karir saya naik terus. Karena saya nggak pernah menyerah. Ide saya tidak diterima saat itu, suatu hari, suatu saat pasti terpakai. Itu konsep yang harus dikembangkan kalau kita menjadi climber. Nah, sekarang kita lihat climber. Camper dulu ya. Nah, solusinya apa? Ya, cepat puas. Jangan Pak. Ya, kita harus melihat bahwa oke, saat ini memang masih banyak hambatan karena atasan, karena regulasi dan sebagainya. Tapi someday apa yang kita karya yang kita buat itu kita simpan aja, karena someday pasti dipakai, gitu kan. Next berikutnya, yang climber sekarang climber. Nah, kalau tipe climber nih memang tipe yang suka nekat ya. Jadi di kepalanya tuh udah punya satu impian tuh pokoknya gimana caranya nih sampai ke sini ya. Mungkin agak ada ditunda, belok kiri, belok kanan. Tapi pokoknya begitu saya punya keinginan tuh pokoknya gimana caranya gue harus sampai deh. Nah, orang-orang seperti inilah yang sebenarnya cikal bakal kalau nanti kita membangun intrapreneur, orang-orang seperti ini lebih siap. Karena dia, saya take risk, take responsible. Nah, ini climber ya, tipe climber. Walaupun climber juga suka ada lemahnya juga, terlalu nekat. Nah kadang-kadang di titik tertentu, karena kita dalam organisasi, kita juga harus lihat situasi, jangan main gebrak sini. Atasan bilang nggak boleh sih Pak, ini nggak boleh juga, nanti jadi masalah.
Stop dulu, lihat dulu, oh regulasinya gini, tapi supaya saya mencapai ke sana gimana ya? Oh, saya harus begitu. Oh, ini saya ingin mencapai ini, tapi atasan nggak setuju. Oke, saya mundur dulu, saya coba yang lain dulu, tapi harapan saya bisa tercapai suatu hari. Nah, climber itu begitu, ya. Jadi harus lebih bijaksana. Walaupun daya keinginannya luar biasa, tapi ingat, kita bicara kita di organisasi. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak teman-teman? 3 kategori tadi, Twitter, camper, climber. Ada pertanyaan? Tiga, Pak. Bawahan kita juga sama, punya. Ya, Tiga, Pak. Ke Silakan. posisi tadi itu, apakah ya 3 klasifikasi tadi tersebut, apakah bisa ada perubahan, Pak ya? Atau memang selamanya akan seperti itu, Pak ya? ya oke. Makasih ya. Dengan Pak siapa nih? Pak Nigar ya, 100.000 Bapak. Jadi AQ itu, saya bilang tadi, AQ itu tergantung kepada tekad, kemauan, ya, pemikiran, mindset kita dan lain sebagainya. Jadi bisa berubah, Pak. Ya, saya juga orang Twitter dulu. Ya, orang Twitter itu artinya serba ragu-ragu, takut. Udahlah gini aja lah. Udahlah gini kok nggak bisa dan lain sebagainya. Tapi saya berpikir, wah saya nggak bisa begini terus nih. Saya belajar loncat ke camper. Udah nyaman di level tertentu. Tapi saya pikir-pikir, loh kok di level ini saya pengen banyak hambatan ya, entah dari perusahaan. Oke, saya bikin improve lagi deh, sampai akhirnya climber. Bisa Pak, semua untuk EQ ini bisa berubah. Bisa kita kembangkan, ada ruang untuk kita berkembang. Ya. Tapi apakah orang climber bisa nggak jadi camper? Bisa kan naik turun. Bisa climber nih. Lalu misalnya ada satu hambatan besar di organisasi, ya kan, sehingga membuat misalnya ya kan kadang-kadang kita nggak bisa dipungkiri kalau organisasi itu kan tidak semuanya baik-baik saja ya. Ada orang yang nggak suka, ada orang yang saya pernah jadi climber turun jadi camper Pak, karena waktu itu saya kena fitnah, sehingga membuat karyawan demo. Kalau bukan gara-gara saya Pak, gitu kan ya, saya nggak hanya waktu itu saya fokusnya ke A, ternyata demonya di B. Tapi saya harus menanggung resiko. Pandes, mohon maaf ya Bapak, sudah salah kan? Iya, saya terima saya salah karena saya nggak concern ke sini Pak, karena saya concernnya ke sini, salah ngelihat memotret. Ya sudah, sempat jadi camper. Nah sudahlah, kelihatannya apapun yang saya lakukan sia-sia. Camper sekian bulan. Saya berpikir, oh saya nggak boleh begini terus nih, saya harus balik lagi dari climber. Nah itu ada mana naik turun hidup manusia itu nggak pernah bisa settle begitu aja. Gitu ya, Pak Nigar ya. Ada lagi pertanyaan di sini? Izin Pak Andreas, Andi Pak. Iya, silakan. Silakan Pak Andi. Pak, kalau saya melihat tadi kayak dari Twitter, campers dan climbers ini kan dari solusi-solusi yang ada ini apa ya maksudnya? Bagaimana kita istilahnya naik dari quitters ke campers, dari sampai ke climbers itu bukan hanya bicara mengenai bagaimana kita memotivasi diri kita gitu ya Pak, tapi seperti ini erat juga kaitannya dengan adanya apa ya faktor pengaruh di lingkungan dan situasional gitu loh Pak, di dalam kita untuk mengembangkan level kita di AQ ini tadi gitu dia. Nah maksud saya apakah maksudnya gini Pak, kalau misalnya nih saya sekarang masuk ke dalam satu perusahaan yang pekerjaan itu yang memang saya lihat situasional dan lingkungan itu akhirnya membuat saya wah ini kok segala macamnya nggak bisa dilakukan, apa yang saya lakukan tidak ini, akhirnya saya jadi quitters gitu Pak. Dan maksudnya apakah bijak Pak ketika saya tahu bahwa lingkungan sosial tidak membantu, ya sudahlah saya memang pindah saja agar di tempat berikutnya yang lebih baik, lebih support lingkungannya, saya bisa jadi campers, bahkan bisa jadi climbers begitu loh Pak. Halo. Oh, di apa Pak Andreas nge-freeze ya? Ya, nge-freeze ya. Iya, oke, baik ya, Pak Andi ya, terima kasih ya. Gimana Pak? Sudah? Halo. Ya.
Pak, maaf tadi sempat nge-freeze, Pak Andre sempat nge-freeze, Pak. Oh, ya. Tapi saya sempat dengar kok, Pak, tadi pertanyaannya. Oke, baik ya. Terima kasih ya, Pak Andi ya. Ya. Jadi gini, Pak. Kalau tipe quitter, ya, itu memang pada akhirnya kecenderungannya seperti kita itu tergantung kepada situasi. Kalau lingkungan baik, saya jadi baik. Lingkungan jelek, jadi jelek. Lingkungan semangat, jadi semangat. Nah, ini sebenarnya kita harus berubah, Pak. Ya, kalau climber terbalik, Pak, dia nggak peduli lingkungan apapun juga. Ya udahlah, saya memang punya atasan yang aneh, misalnya gitu ya. Perusahaan dan kebijakannya begini, teman-teman memang begini, tapi saya akan mencoba untuk change, merubahnya. Nah, jadi dia sebagai agent perubahan, bukan sebagai orang yang ngikutin arus. Nah, itu climber, Pak. Nah, itu masalah pilihan. Saya tidak salahkan, Pak. Ya, saya kerja di beberapa perusahaan. Dulu saya keluar bukan karena saya ada masalah, Pak, karena yang satu karena dibahas tadi ya, saya salah ambil perusahaan. Yang kedua, karena perusahaannya bangkrut. Jadi satu garment, satu perusahaan makanan bangkrut, ya. Ya sudah, saya kerja apa-apa ya, saya hanya keluar. Perusahaan yang ketiga, perusahaan yang keempat, saya membuat legacy bagus di sana, Pak. Sistem, cara training, cara ini saya bangun untuk perusahaan ini, ya kan? Artinya apa? Artinya ketika kita mengambil satu keputusan, itu bukan karena keputusan karena kita dalam kondisi kita menyerah. Ya, banyak orang pindah perusahaan karena sudahlah, gue pindah aja sudah menyerah. Salah, Pak. Malah tantangan di satu perusahaan itulah cara alam mengajar kita jadi orang kuat. Ya. Jadi kalau mau pindah pun, pindah dalam performance kita tertinggi itu baru benar. Bukan dalam performance kita sedang terpuruk, karena kita sudah hopeless, karena sudah tidak mampu, baru pindah. Salah besar, Pak. Anda nggak pernah bisa masuk ke pertarungan berikutnya. Jadi kalau seorang fighter itu pertarungannya bereskan dulu dong, selesaikan dulu. Yes, saya udah mencapai sesuatu. Nah, harusnya begitu, Pak, bukan terbalik ya. Karena banyak orang ya, mohon maaf ya, pada yang saya sering temui, entah di level manager, supervisor, Pak, kenapa wah pindah dari perusahaan ini? Susah lah, Pak, di sana begini. Wah, kalau dia bilang susah seperti ini di perusahaan sebelumnya, saya garansi orang ini pun akan kabur dari pertarungan di tempat ini. Yang Pak, saya belajar rekrutmen. Tanya lagi, Pak, Bapak kenapa kalau dulu pindah dari perusahaan itu? Nah, atasan saya susah, Pak, begini, dia cerita panjang lebar. Sebagai interview saya bilang, kalau dia gagal di pertarungan berikutnya, yang berikutnya, pasti dia nggak bisa di pertarungan. Saya nggak terima. Oh, apa? Lain kali ya. Simpel lah. Tapi kalau dibilang, kenapa Anda pindah? Karena, wah, ini orang yang memang fighter bener nih. Nah, itu cocok dengan iklim pekerjaan kita. Nah, gitu Pak ya. Jadi kalau menurut saya ngerti lah Pak ya. Tidak mungkin ada perusahaan yang semua kemauan kita tuh bisa kita wujudkan. Atasan yang baik, pengennya begitu. Tapi kan kata orang bilang ya, ada 3 hal dalam dunia ini yang tidak bisa kita pilih. Lahir di mana, kapan kita meninggal, siapa atasan kita. Nggak bisa milih, Pak. Bisa pilih. Saya pengen atasannya itu deh. Nggak bisa, Pak. Bapak ceplok di perusahaan, dapat atasan yang kalau bagus, ya syukur. Kalau atasannya aneh, atau nggak cocok, atau otoritas, atau apa, ya sudah. Tapi jangan menyerah. Jadikan itu sebagai pelajaran kita, oh saya mau coba gimana ya cara ngadepin situasi seperti itu. Top. Nah, gitu kira-kira Pak. Itu masalah mental climber begitu tuh. Jadi orang climber itu ya walaupun populasinya sedikit ya, tapi menurut saya di medan pertempuran dunia bisnis saat ini kita butuh climber yang berani melawan arus gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak Andi ya. Semoga menjawab Pak Andi. Baik, baik Pak Andres, terima kasih Pak. Iya, oke. Baik, next ya, kita lanjutkan ya Pak Ismail ya. Nah, kita lanjutkan lagi kepada poin yang lebih dalam nih sekarang nih. Ya, saya ingin ngajarin Bapak dan Ibu untuk mengerti bagaimana orang dalam dunia industri. Kenapa muncul perilaku A, perilaku B, dan sebagainya. Oke, silakan. Lanjutkan. Next. Ya, langsung. Next lagi. Next slide.
November ya. Oke, ya. Nanti kita skip dulu aja Pak Mail. Nah, pertanyaan terbesar sekarang, ya, jadi banyak ditanyakan Pak. Jadi saya dari tahun 2002, 2003, 2004 itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang skala menengah kebanyakan ya, yang bertanya, Pak, gimana ya kelola kerjaan sekarang ini, kok saya bingung. Ini owner-owner perusahaan nih, gimana ya? Apa ada yang salah ya? Apa ada yang harus kita rubah ya? Jadi kan udah beda totally Pak. Ya. Nah, kita lihat dulu poin-poin apa aja sih sebenarnya yang terjadi, ya. Sehingga kita harus mau berubah, sebagai leader berubah, sebagai organisasi juga harus berubah. Next. Nah, semua akan berubah dalam sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya perubahan yang ada itu sekarang itu bukan objeknya berubah, enggak Pak. Bisnis tetap sama kok, ya kan? Kita punya produk, kita jual, kita dapat untung. Coba bisnis dari zaman ribuan tahun lalu ya cuma begitu doang kan, ada produk, kita jual, diganti sama uang, transaksi, kita dapat untung, kita bisa hidup, survive. Nggak ada perubahan Pak. Hanya yang berubah adalah sudut pandangnya. Gitu ya. Sudut pandangnya berubah nih. Kan dunia bisnis sekarang berubah-ubah nih. Ya. Nah, ini yang kita ingin coba sikapi gitu kan ya. Coba next berikutnya. Nah, coba lihat Pak. Apa ini? Coba boleh tulis di chatting Pak, chatting Pak. Nanti Pak Mail bisa lihat chatting. Apa ini? Apakah ini? Masing-masing ya. Boleh punya pendapat masing-masing. Izin Bapak dan Ibu, apakah slide sudah berpindah dari quote of the day belum ya? Oh, sudah Pak, yang gambar serigala ini kan Pak maksudnya. Gambar ya, gambar. Bukan gambar serigala Pak. Gambar serigala masih. Oke. Next berikutnya coba. Harus keluar dulu ya. Gambar yang berbeda Pak, bukan serigala. Oke. Belum kelihatan. Masih black ya. Nah, oke. Coba lihat gambar apa ini Pak? Silakan terus di chatting ya. Silakan Bapak dan Ibu bisa sebutkan jawabannya di kolom chat. Ya, chatting. Apa itu Pak Ismail? Oke, jawaban dari Pak Nigar, Ci dan Bebek. Kayaknya ini masih Kelinci dan Bebek. Terus ini ada Bebek dari Bu Marsya, Pak Nawawi. Dari kiri ke kanan gambar bebek mungkin ini beber. Dari kanan ke kiri gambar kelinci. Pak Andi Sejabat, bebek. Ya. Kalau Pak David kepala kelinci dan bebek. Tapi Bu Lucia anak burung. Pak Arya anak burung dan kelinci. Oke. Ya, oke. Oke, ya kita lihat ya. Ini gambar pertama, ada yang bisa hanya melihat satu sisi, ada yang melihat sisi yang lain, tapi juga ada yang melihat dua sisi. Ya, next gambar berikutnya Pak Mani.